Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Elisa, NIM 1805110775, Penjas Kesrek 6B, dosen pengampu mata kuliah Biomekanika, Bapak Rola Anggalardika, SPD MPD AIPOP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Baik, pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Yang pertama, memberikan ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua, sebagai gerak dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja olahraga. Kemudian yang ketiga, memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Yang keempat, mampu mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan lebih bermanfaat. Badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya pada saat kita berdiri rapat pada dinding tembok. Nah, pada saat kita berdiri itu, proyeksi titik berat badan kita akan jatuh pada tumpuan kaki. Kemudian saat kita membungkukkan badan ke depan, titik berat badan akan bergeser ke depan dan sedikit turun ke bawah. Nah, pada saat posisi itu juga kita akan terjatuh. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya di sini makin luas bidang tumpuan, maka makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, contohnya ketika kita berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm, kemudian dibuka lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Nah, di sini ternyata makin lebar atau makin luas tumpuan kaki kita, maka makin stabil pula posisi kita. Stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau berat benda. Nah, artinya di sini semakin berat badan seseorang, maka semakin besar pula stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil pula stabilitasnya. Nah, di sini kita bisa mengambil dalam pertandingan tinju. Dalam pertandingan tinju ini terdapat kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya, di mana ketika berat badannya sesuai, maka akan sesuai pula lah stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal jika salah seorang kalah dalam pertandingan. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Nah, artinya di sini semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka semakin besar pula stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, jika makin kecil jarak horizontal, maka kecil pula stabilitasnya. Di sini kita dapat mengambil contoh yang mana dalam pertandingan tarik tambang. Nah, ketika orang-orang yang melakukan tarik tambang, mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Nah, posisi ini yang menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Kemudian, sebaliknya, kita perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya akan condong ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Nah, posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Nah, artinya di sini makin besar jarak vertikalnya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka makin besar pula stabilitasnya. Contohnya, kita bisa mengambil dalam pertandingan gulat. Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Nah, jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya lebih besar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang biomekanika.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.